Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Ketika Engkau berbicara di dalam hidup kami, dan ketika hati kami percaya, Engkau bekerja menggenapi firman-Mu. Makasih untuk Allah seperti ini. Apa yang telah kami lakukan di masa lalu kami, sehingga kami layak mendapatkan Tuhan seperti Engkau. Mendapatkan Bapa seperti Engkau, ya Allahku. Kami gereja-Mu mengasihi-Mu. Dan ajari hari ini kami untuk menjalin, membangun hubungan perjanjian selamanya dengan Tuhan Yesus. Bapa, kami mengasihi-Mu. Ajari kami hari ini ya Tuhan Yesus bagaimana berjalan dengan iman. Seperti Abraham hamba-Mu. Kami mau jadi seperti itu. Tuntun kami terus, dear Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ketika hamba-Mu berbicara, menyampaikan sabda. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Let's give God the glory. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Praise the Lord. Sebelum duduk, bisakah sapa kanan kiri katakan shalom, senang melihat Anda di rumah Tuhan. Puji Tuhan ya. Silakan duduk. Langsung ke firman Tuhan. Seharian ini kita akan belajar bagaimana caranya menjalin, membangun hubungan perjanjian dengan Tuhan. Ada dua kata yang muncul di benak saya, covenantal God. Waktu saya mempersiapkan untuk hari besar ini, di mana kita live streaming kemana-mana. Tuhan Allah perjanjian, 5 kali ibadah. Please dengarkan semua, Anda pasti akan menikmatinya. Dan benefitnya hanya Tuhan yang tahu bagaimana minggu ini akan mengubah hidupmu ke depan nanti. 5 kali ibadah, menunya dimunculkan semuanya, itu dia. Kita sekarang di kebaktian setelah ini, sekarang ini yaitu di umum 3, Tuhan yang mengubah nama kita. Sedikit koreksi, tadi saya ada salah informasi di kebaktian sebelumnya, saya bilang di Haran. Abraham itu transit di sana, nggak masuk Kanaan selama puluhan tahun, ternyata hanya 5 tahun. Ya, sedikit koreksi, saya fair-fairan. Apa yang saya sampaikan semuanya, saya berikan yang terbaik untuk jemaat. Dan dari hasil studi saya, hasil renungan saya dan pengenalan saya akan firman, saya harap Anda memperoleh rema yang akan mengurapimu dan mengubah hidupmu. Saya ajak kita melihat Kejadian pasal 17, Tuhan yang mengganti nama kita adalah judul khotbah yang saya berikan. Ambil catatan, saya jamin Anda akan menerima roti, bukan remah-remahnya saja. Di sini adalah cerita tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Kejadian 17 ayat 1-14, ayat per ayat saya akan bacakan. Berhenti di mana saya akan terangkan. Ayat pertama, ketika Abram berumur 99 tahun. Wah, ini kalau di Indonesia, keluarganya mampu, sudah dirayakan besar-besaran ini. 99. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Berhenti dulu di sana, sampai ayat kelima, saya jelaskan satu persatu. Mulai ayat 1, ketika Abram berumur 99 tahun. Umur berapa Abram meninggalkan Haran? Jadi Abram itu dari Ur Kasdim, kalau Anda tahu ya, itu Timur Tengah tapi menuju ke Asia. Ur Kasdim itu ke arah timur, yaitu di daerah Irak, Iran sana. Jadi Abram itu dari situ. Cikal bakal ras Yahudi itu di tubuh Abram. Abram itu dari sana. Tengah, timur, dan dia dapat firman waktu di kampung halaman yaitu di Ur Kasdim. Pergilah, tinggalkan negerimu, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan sanak saudaramu, pergilah ke negeri baru yang akan kutunjukkan kepadamu. Ur Kasdim. Supaya gak lupa ya, katakan Ur Kasdim. Baik. Tapi Abram gak langsung masuk Kanaan. Sekalipun gak puluhan tahun, 5 tahun saja cukup lamban. Jangankan 5 tahun, jangan pernah tunda untuk mentaati Tuhan, meskipun hanya bulanan. Kalau Tuhan sudah berfirman, langsung masuk. Jangan berlambat-lambat. 5 bulan pun waktu berharga loh.
Jangankan 5 bulan, 5 minggu pun jangan. 5 hari juga jangan. Kalau bisa 5 menit pun jangan main-main. Karena hidup adalah kesempatan. Jangan berkata minggu depan. Apa yang bisa kau lakukan hari ini, jangan bilang esok hari. Abram itu sama papanya, termasuk Lot kemenakannya yang sudah ditinggal mati ayahnya, rame-rame imigrasi, pindah dari daerah Irak-Iran sana, menuju to the west, pergi ke barat, dan dia transit di Haran sampai ayahnya meninggal dunia. Kenapa nggak masuk Kanaan? Wong Tuhan sudah jelas-jelas bilang, tinggalkan sanak saudaramu, kampung halamanmu, keluargamu, pergilah ke tanah perjanjian, tanah baru yang kusediakan. Dia lamban. Jadi Abram waktu terima janji ini lagi, dia sudah umur 99, begini kira-kira matematikanya, Anda mau catat, ini untuk referensi, ini interesting sekali. Umur 75 he left Haran. Dia meninggalkan Haran, papanya meninggal dunia, Abram bawa Lot masuk ke Kanaan. Dia masuk ke Kanaan. Pada waktu beliau umur 86 tahun, lahirlah Ismail, baby pertamanya. Abram merasakan senangnya jadi papa itu pertama kali bukan Ishak, tapi Ismail. Makanya sekarang kita ngerti betapa susahnya ketika dia harus melepaskan Ismail demi mentaati Tuhan. Kita yang membaca kan kita pro Ishak ya. Tapi bagi Abraham yang adalah ayahnya, dua-dua adalah putranya. Jadi dia melepaskan itu susah. Makanya itu jangan taat tuh, jangan kita itu kompromi di depan, nanti susahnya di belakang. Abraham dapat Ismail itu umur 86. Dan firman yang didapatkan di ayat pertama, sekali lagi saya baca, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram dan berfirman kepadanya. The last recorded word of God atau firman Tuhan terakhir kali yang Abram dengar adalah 13 tahun yang lalu. Ya, supaya masih ikut sama saya? Jadi Tuhan itu nggak latah. Setiap hari kita dapat firman memang, tapi firman itu makanan buat kita. Tapi jangan harapkan Tuhan selalu memberi kita tuntunan yang audible setiap kali. Dan jangan pernah kita itu manja, apa-apa harus dengar suara Tuhan menurut ekspektasi kita. Firman besar di hidup kita itu datangnya itu from period to period, dari waktu ke waktu. Tapi makanan firman itu setiap hari. Renungan-renungan kita akan karakternya, akan janji-janjinya, melakukan perintahnya itu setiap hari. Tapi ada tuntunan besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu dari waktu ke waktu. Karena itu, kalau kita dikasih tuntunan besar sama Roh Kudus, pastikan Anda rajin untuk mentaatinya dan setia pada panggilannya. Kebanyakan orang tidak becus dengan perintah pertama, udah minta lagi tanda. Nah itu yang celaka. Bahkan kesannya memaksa-maksa, Tuhan ayo bicara kalau bisa gerakkan Nabi, kalau Nabi tidak mau digerakkan Tuhan, kita yang gerakkan. Pak, ada nubuatan apa untuk aku? Kok seneng banget dapat nubuatan, tahu kan nubuatan itu PR. Nubuatan terakhir yang didapatkan oleh Abraham itu 13 years ago. 13 tahun lalu. Itu pun Abraham setia loh, tiap hari hidup dalam janji. Kita nggak perlu dapat tanda dari heaven, dari sorga untuk kita melangkah. Melangkah itu cukup dengan renungan firman yang kita dapatkan. Ini pun makanan sehari-hari. Kita nggak perlu dapat nubuatan yang baru, grace atau brand new. Agar kita semakin mantap ikut Tuhan. Ternyata tokoh-tokoh Alkitab yang dekat sama Tuhan pun tidak tiap hari, tiap bulan dengar sesuatu yang audible. Atau mendapatkan sebuah tanda from heaven. Karena bagi manusia 13 tahun itu lama. Bagi Tuhan, 1 hari di sorga itu 1000 tahun di bumi. Itu juga baru beberapa detik lalu aku bicara sama kamu. Kamu belum melakukannya kok minta tanda. Tenanglah, Tuhan itu tahu kapan berbicara. Kalau kita melakukan perintah pertama,
Pasti kalau selesai kadaluarsa dan Tuhan anggap kita wisuda, pasti Tuhan bicara lagi. Gak usah dipaksa tuh, gak usah gerakan Nabi. He will speak to you. Waktu dia umur 99, dia dapat penampakan Tuhan. Itu adalah penampakan Yesus di perjanjian lama. Tapi sebelum itu, umur 99, 13 tahun lalu waktu umur 86, Tuhan bicara kepadanya. Tuhan bicara. Jadi antara Abram terima janji di Ur Kasdim itu, di Haran dia terima janji, sampai dia mendapatkan penggenapan yaitu gendong Ishak sungguhan, 25 years to its fulfillment. 25 tahun sampai pada penggenapan. You know your God is long term with you. Allah itu jangka panjang sama kita, meskipun dia menuntun langkah kaki kita. Amsal katakan, manusia bisa memikirkan jalan, manusia punya cita-cita dan juga perencanaan, tapi Tuhan yang menuntun setiap langkahnya. Tuhan itu ada di short term atau di jangka pendek kita. Tapi Tuhan itu juga ada Tuhan bukan hanya di jangka pendek kita, tapi panggilan Tuhan atas hidup kita itu jangka panjang. Makanya anak-anak muda jangan ikut Tuhan waktu masa muda, nanti habis itu waktu kuliah terus gak melayani Tuhan. Please jangan berubah. Jangan kasih kesan seolah-olah sama Tuhan itu cuma kontraan. Sama Tuhan itu gak bisa kontrak. Sama Tuhan itu tinggal selama-lamanya. Jadi saya sarankan yang muda-mudi, belajar dari kakek umur 99. Dia ikut Tuhan sejak Haran umur 75, dia tetap ikut Tuhan 25 tahun kemudian. Andai kata Abram seperti kita bisa kenal Tuhan waktu umur 15, dia akan terus jalan sama Tuhan karena Tuhan itu tidak membosankan. Belajarlah dari seorang yang umur 99, waktu dia dapat anak, dia masih hidup sampai 100 sekian puluh tahun. Boleh dikatakan kalau dibandingkan dengan hidup kita, Abraham itu sama dengan seumur hidup kita melayani Tuhan. Sama Tuhan itu jangan berubah. Nanti kalau menikah berubah, nanti kalau sudah diberkati kerjanya berubah, nanti kalau dapat masalah berubah. Sama Tuhan itu harus siap berlayar jangka panjang. Jangan jadi orang Kristen kalau nggak niat sama Kristus sampai mati. Setia itu nggak boleh setengah, setia itu sampai meninggal dunia atau sampai Tuhan datang, yaitu Maranatha. Kalau kita melayani itu, pelayanan itu bukan musiman. Aku mau melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Amin Bapak Ibu Saudara, belajar dari Abram. Makanya Tuhan melihat dia punya komitmen gitu, Tuhan ganti namanya dari Abram menjadi Abraham. Ini adalah satu orang yang di-upgrade sama Tuhan, nanti saya jelaskan. Jadi sekali lagi saya ulang, umur 75 dia di Haran. Transit di sana 5 tahun. Mungkin Abram tunggu sampai papanya nggak ada, baru dia bisa sepenuhnya genapi rencana Allah. Ya sudah, Tuhan ngalah, Tuhan gak pernah marah. Meskipun menurut saya itu buang waktu, 5 tahun pun itu waktu berharga. Coba 5 tahun itu bisa membuat perubahan. Siapa tahu harusnya Abraham bukan dapat Ishak itu umur 100. Kalau dia taat lebih earlier, jangan tunggu 5 tahun buang-buang, wasting time di Haran. Mungkinkah dia dapat Ishak umur 95? Kalau bicara tentang penggenapan janji kan the earlier the better. Lebih awal, lebih dini kan lebih baik. Berapa banyak orang yang pacarannya dalam bahasa Ibrani-nya gak genah. Muter-muter, putus sambung putus gonta-ganti. Lalu habis itu umur 27 dia menikah. Atau bahkan umur 30. Harusnya dia bisa menikah umur 25. Tapi salah jalan dulu. Ada banyak trauma. Jadi nanti ketemu yang asli, dia masih perlu adaptasi. Orang lain sudah bisa gendong cucu umur sekian. Dia sama anaknya nanti. Waktu bawa ke sekolah, cucunya ya. Ini bukan tidak bisa diaplikasikan mentah-mentah. Ada orang yang hidup taat pada firman, tapi tetap bujangan untuk waktu yang lama. Tidak ada kutukan. Tapi tidak bisa disangkali, ada orang yang muter-muter di padang gurun dulu baru masuk ke tanah perjanjian. Berapa banyak di antara kita kayak gitu, secara finansial juga. Kita tidak mengaplikasikan kebenaran. Kita jadi orang yang pelit sama orang lain, tetapi boros sama diri sendiri. Gak ngerti konsep memberi. Lalu habis itu bisnis karena hati dikuasai oleh mamon. Gak pernah punya kebiasaan untuk menundukkan diri secara financially. Serakah kanan kiri, jatuh kepada ponzi, jatuh ke investasi yang bodong. Lalu habis itu kongsian juga gak benar. Gak punya prinsip kerajaan Allah. Bum, jatuh. Apakah itu rencana Tuhan? Ya gak apa-apa. Kalau memang sudah jatuh ya bangkit. Tuhan pasti akan sertai. Tuhan pasti akan pulihkan. Tapi ada orang yang harus babak belur dulu gitu loh. Baru belajar sesuatu. Ngapain 5 tahun di Haran? Kalau dia bisa potong korting 5 tahun itu kan mungkin dia sudah dapat Ishak umur 95.
We don't know ya, saya spekulasi nih. Saya spekulasi matematika, apakah Tuhan sungguhan rencanakan dia 100 tahun baru punya anak? Mungkin. Lebih hebat gitu kalau orang seumur 100 tahun sudah so pasti nggak bisa punya anak sekalipun 95. Tapi menurut saya, why delay your victory by delaying your obedience? Kenapa sih kita harus undur-ulur kemenangan kita dengan mengulur ketaatan kita? Dapat nggak dapat berkat, saya mau taat tuh sama Tuhan sekarang. Sebab saya tahu, kalau saya taat lebih dini, lebih baik untukku. Dan lebih baik untuk orang lain. Dari hitungan matematika umur 99 ini, saya menemukan rumus-rumus yang indah tentang hubungan perjanjian. Umur 75 dia meninggalkan Haran. 86 dia dapatkan hasil komprominya, yaitu tidur dengan Hagar, dapat Ismail. Lalu 25 tahun dari sejak dia meninggalkan Haran, masuk ke Kanaan sungguhan, dia baru memperoleh Ishak. Lanjut ya, ketika Abram berumur 90, bisa nangkap gak ya kayak ginian ya? Semoga bisa ya, coba kanan kirinya, nangkap gak? Gak apa-apa ya, saya upgrade cara kita mencerna firman, oke? Daripada saya kasih firman yang enteng-enteng, happy ya, happy saya senang jadi anak Tuhan, mendingan kita cerna karakternya. Saya janji Anda dapat roti, tolong diolah. Kalau dapat remah, tinggal buka mulut saja. Kalau roti harus dicerna. Saya berharap Anda bisa bertumbuh dengan protein Kristus ini. Saya tahu hidup Anda akan diberkati. Judul khotbah ini, Tuhan yang mengubah nama kita. Saya akan tunjukkan gimana Abram hidup sebagai umat perjanjian. Gimana dia membangun hubungan perjanjian itu dengan Tuhan. Kita lihat ayat 1 sekali lagi, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. 13 tahun lalu sudah berfirman, hari ini berfirman lagi, ini firmannya. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Agak beda dengan 13 tahun silam. 13 tahun silam dia diberikan sama Tuhan suatu janji bahwa dia akan menjadi bapak banyak, keturunannya akan menjadi banyak maksudnya. Tapi kali ini Tuhan mewahyukan sesuatu yang lebih. Tuhan gak pernah bicara hal yang sama 2 kali sekalipun intisarinya tidak berbeda. Tapi kalau kita itu hubungannya bertumbuh, firman Tuhan bertambah di hidup kita. Dan kali ini Tuhan berkata, akulah, perhatikan, Allah yang maha kuasa. I am, for the first time, pertama kali dia wahyukan pada Abram begini. I am El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Dia berkata, akulah Allah yang maha kuasa, I am El Shaddai. Artinya El Shaddai itu Almighty. Allah yang berkuasa, maha kuasa, tiada yang mustahil bagi dirinya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita tuntutan sebelum dia memberi kita pewahyuan. God is so fair. Sebelum Tuhan berkata kamu harus hidup tanpa bercela di hadapanku, Tuhan tunjukkan dulu bahwa tidak ada yang mustahil bagi aku. Mintalah. Bersandarlah sebab aku akan melindungimu. I am El Shaddai. Baru setelah itu dia tuntut. Karena aku El Shaddai di hidupmu, jangan kamu beralasan. Hiduplah sepenuhnya, jangan tunda lagi seperti di Haran. I can make it happen. Aku bisa membuatnya terjadi. Inilah Tuhan yang kita layani. Tuhan yang tidak menuntut melulu. Jikalau berhala kan berbeda. Kita disuruh ini, suruh itu, suruh cari kembang ini, kembang itu, suruh jalan sekian langkah, suruh muter apa. Tapi dengan janji di belakang, yaitu nanti kita dapat rezeki lah, dapat keuntungan. Nah, Tuhan tidak gitu. Tuhan kasih pewahyuan. Dia tidak beri kita keuntungan. Keuntungan kita adalah satu, mengenal dia. I am in your life. Aku dalam hidupmu. Kurang apa? Kalau aku ada di perahumu, kapan perahumu akan tenggelam? Bisa pontang-panting, ngos-ngosan tuh bisnisnya. Tapi kalau ada Tuhan, ada maksud Allah. Kebaktian satu saya jelaskan, yang kau cintai, janganlah pekerjaanmu. Yang harus Anda eman adalah tujuan mengapa Anda bekerja di situ. Tujuan Allah.
Jangan cintai nyawamu. Tapi yang perlu kita eman dan sayangkan adalah tujuan aku hidup hari ini. Tuhan berkata, aku El Shaddai. I am El Shaddai, aku Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan adalah Allah yang selalu memberi revelation dulu, baru setelah itu memberikan kepada kita expectation-nya. Tuhan gak pernah suruh kita sekolah tanpa kita dibawakan, disertai, tanpa kita disediakan dulu uang sekolahnya. Tuhan gak suruh kita perang, lalu habis itu kita dibiarkan pergi tanpa senjata. Kalau dia berkata fight, perlengkapannya sudah ada. Kalau dia berkata hidup kudus hai anak muda, berarti kita pasti bisa. Kalau Tuhan berkata kepada suami istri ampuni, berarti Tuhan sudah meminjamkan pengampunan. Sebagaimana kau diampuni, ampunilah pasangan. Kalau Tuhan berkata memberi, berilah seperti janda di Sarfat itu. Elisa minta roti, berarti Tuhan sudah sediakan minyak. Our God, Tuhan tidak pernah suruh kita ke situ tanpa menyediakan terlebih dahulu anak tangganya. Tuhan tidak pernah suruh kita kemana, tapi tutup jalannya. Tuhan yang suruh bangsa Israel meninggalkan Mesir, Tuhan belah Laut Merah. Kalau Allah berkata kepada kita sesuatu yang mustahil bahkan, kita disuruh sesuatu, tapi kalau kita tahu, perintah yang kita terima itu sesuatu yang benar, sesuatu yang dari Tuhan, percayalah, Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Ketika Tuhan suruh Petrus bayarkan bea bait suci, pajak bait Allah untuk dia dan untuk muridnya yaitu Petrus, langsung ikan pertama yang dia kail, di dalamnya ada 2 koin perak. 2 koin perak untuk bisa membayar bagi mereka berdua. Tuhan tidak pernah suruh kita lompat ke suatu swimming pool atau suatu swimming pool itu apa? Ya, tahu ya apa? Kolam renang. Meskipun kelihatan kosong, sebelum kita sampai ke dasar, airnya akan dipenuhkan. Tuhan kita bukan Allah yang mencelakakan anak-anaknya. Dia berkata, aku El Shaddai, itu artinya, aku Allah yang almighty and responsible. Lalu dia baru berkata, hiduplah di hadapanku, tanpa bercela. Tuhan suruh Abraham untuk hidup penuh. Ikut Yesus itu tidak boleh ikut Yesus tidak boleh setengah-setengah. Tuhan berkata sama dia, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kata tidak bercela di sini artinya whole, lengkap, penuh, versi lengkapnya. Ikut Tuhan itu durasi. Seumur hidup, gak boleh ikut Tuhan waktu masa muda. Gak boleh hidup Tuhan di musim tertentu. Ikut Tuhan itu seperti orang nikah. Dalam suka duka, sakit, sehat, kaya miskin. Sampai kematian memisahkan, dalam hal ini mati pun gak bisa pisah dari kasih Kristus. Ikut Tuhan itu durasi. Tapi ikut Tuhan itu juga semua sisi. Gak bisa kita ikut Tuhan itu seumur hidup, tapi kita simpan sorokan tertentu. Kita masih punya sorokan rahasia. Tuhan boleh otak-atik semua kecuali kehidupan seksualitas saya. Tuhan, aku itu mengikutimu, yang disebut dengan hidup tidak bercela itu bukan hidup sempurna. Hidup tidak bercela itu berserah penuh. Engkau boleh atur-atur hidupku kecuali keuanganku. My money is my right. Nggak bisa. Tuhan, kau bisa memiliki segala sesuatu di hidupku kecuali memilih pacar. Itu itu tergantung aku. Misalnya, di sini juga sama. Ada orang-orang mungkin dia serahkan semuanya, tapi hobi jangan campur tangan. Hobiku adalah me time-ku, zona nyamanku. Engkau tidak berhak atasnya. Nggak bisa sih, ikut Tuhan itu harus penuh. Bukan durasi seumur hidup, tapi juga dengan segenap hidupnya. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau
dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 2 ini mungkin dilupakan sama Abraham. Waktu dia terima janji ini dia berkata, Tuhan, waktu dia umur 99. Gak apa-apa lah Tuhan. Mungkin yang Tuhan maksudkan itu ya, keturunanku itu keturunan rohani. Tak terkecuali Eliezer. Hambaku itu loh. Untuk mencarikan hambaku. Kan Abraham punya seorang hamba. Nanti kan carikan jodoh Isa kan lewat hambanya namanya Eliezer. Mungkin yang dimaksudkan Tuhan itu keturunan-keturunan rohani. Mungkin Tuhan sudah lupa lah. Kita itu pandai sekali untuk merohanikan janji harafianya Allah. Kadang-kadang kita itu gak percaya sampai titik di mana kita malu mengakui bahwa yang kita yakini percaya itu tidak terjadi. Jadi kita cari arti lainnya. Mungkin maksudnya Tuhan ini keturunanku sebanyak bintang di langit itu mungkin adalah keturunan rohani. Aku sih gak akan punya anak, aku gak ada potongan. Yang ada cuman Ismail. Cuman satu ini. Mana katanya Tuhan ada keturunan yang keluar dari janji. Mana Tuhan namanya akan muncul bangsa-bangsa. Mungkin. No. Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau. Ayat 2 ini penting sekali karena Tuhan mengulangi janji. Tuhan berkata, yang aku maksudkan keturunan jasmani. Yang aku maksudkan anak kandung. Tuhan berkata, no, kalau kamu mikir itu semuanya artinya rohani. Tidak. Aku punya arti harafiah, literally. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Bahkan di-upgrade oleh Tuhan di ayat yang ketiga. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Di ayat yang ketiga, Abraham bertobat. Dia sujud ke tanah. Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus submit to his plan. Kita harus tunduk pada rencananya. Ada dua kata dalam bahasa Inggris saya ajak Anda untuk cerna. Submitting to God, tunduk kepada Tuhan itu bukan hanya submitting to God's will. Yang itu kita ngerti. Tunduk pada kehendak Allah. Kehendak Tuhan itu jujur atau mencuri? Jujur. Kehendak Allah itu mengampuni atau benci? Mengampuni. Kehendak Tuhan itu hidup kudus atau hidup bercelah? Hidup kudus, kita semua tahu. Tapi banyak orang kesleo di sini. Abraham sih sudah hidup tidak bercelah. Satu langkah lagi mempercayai janji. Allah tantang dia. Bisakah, apakah dia sanggup mempercayai Tuhan untuk perkara yang mustahil bagi dia? Bagi Abraham. Bagi Tuhan gak cukup sampai Abraham itu tunduk pada kehendaknya, yaitu hidup tanpa cacat celah. Abraham sudah jadi hamba Tuhan, Abraham itu sudah sungguh-sungguh. Kalau orang Kristen hari ini, dia versi orang Kristen yang sejati. Tapi Tuhan tidak puas sampai di sana. Karena Abraham tidak bisa menggenapi panggilannya sebagai bapak iman, kalau dia cuma jadi orang benar. Dia harus mempercayai sesuatu yang Tuhan ucapkan 13 tahun lalu, sekarang diulang waktu umur 99, and he must believe, dia harus percaya apa yang Tuhan katakan pasti akan digenapi. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Jadi yang namanya sujudnya Abraham ini bukan sujud satu dimensi. Sujud dimensi pertama adalah sujud kepada kehendak Allah. Submitting to God's will. Sekarang Inggrisnya yang kedua. Next yang sama penting. Ini yang membuat Abraham jadi bapak iman. Bukan cuma orang benar. Submitting to God's shall. Shall, tahu ya? Oke, sedikit-sedikit Inggris ini ya. Shall itu S-H-A-L-L. Kalau ada orang mati, terus Tuhan berkata, you shall live. Itu not his will. God shall itu fakta ilahi dibandingkan realita jasmani. Sedangkan orang itu udah mati. Semua orang tertawa waktu Yesus berkata, anak ini tidak mati tapi tidur. Semua orang terbahak-bahak. Padahal mereka barusan meratapi, nangis-nangis segala. Itu orang-orang desa semuanya udah bengkak-bengkak mata. Tapi Yesus waktu perjalanan, setelah tertahan oleh wanita pendarahan, Yesus berkata, don't worry, anak itu, she shall live. Semua orang berkata, shall live itu apa tuh Tuhan? Ini orang jelas-jelas sudah mayat. Lazarus sudah 4 hari di kuburan. He shall live. Pelajari sedikit bahasa Inggris bedanya will dan shall. God's will itu kehendaknya. Itu karakternya. God shall. Itu sesuatu yang dia akan lakukan. Believe gak? Percaya gak?
God's will itu bukan sesuatu yang dia lakukan. Itu sudah karakternya. Ini God's will atau bukan? God's shall. Itu adalah perbuatannya. Dan dia tunduk hari itu pada Tuhan. Dan dia berkata, aku bertobat kalau aku merohanikan janji Tuhan. Janji Tuhan yang kuterima itu penggenapannya harusnya fisik. Kamu akan memperoleh keturunan. Dia dia sudah gak bisa percaya lagi. Aku udah umur 99. Sarah sudah umur berapa? Udah 90-an. Mana bisa punya anak? Sudah menopause lama. Lord, I love you. Gak usah kasih anak, aku tetap mencintaimu. Tapi Tuhan yang maksa. No. You don't understand, kata Tuhan. Kamu gak ngerti. Kamu gak bisa ikut aku kalau kamu cuma terima my will. Tuhan seperti yang memaksa. Aku tahu kamu orang baik, aku tahu kamu mencintai aku tahu engkau mengagape aku, cintamu terhadap aku itu tanpa syarat. Sekalipun aku tidak memberimu anak pun, kamu tidak akan murtad. Aku tahu. But can you submit to my shall? Bisakah kamu tunduk kepada apa yang hendak aku perbuat? You percaya enggak bahwa aku akan melakukan ini? Do you believe? Itu Abraham langsung sujud dan berkata, aku menerima dua-dua, kehendakmu dan apa yang hendak kau perbuat. Aku percaya akan terjadi. Semua pikiranku kutanggalkan. Itu salah. Aku tidak akan mengorting janji. Kalau Tuhan berkata terjadinya begini, saya tidak akan kurangi. Cocokkan dengan kondisi dan keadaanku. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda untuk mengerti sesuatu tentang dimensi percaya. Banyak orang kira dimensi percaya itu pokoknya percaya sama Tuhan itu yang lumrah. Saya rasa jemaat ini sudah mulai siap dewasa. Jadi saya tantang Anda untuk mengerti shall-nya Tuhan, bukan cuma will-nya Allah. Not only His will, but His shall. Paham ya? Semoga Anda mengerti ini ya. Misalnya ada seorang pilot. Dia nyetir pesawat. Ada satu orang takut terbang. Itu anak pilot sendiri. Pada saat akhirnya, suatu hari, papanya yang terbangkan pesawatnya, anaknya sebagai passenger. Anak di sana teriak-teriak ketakutan, sekalipun dia cinta papanya, dia tahu papanya cinta dia. Papanya pasti tidak suka. Kamu jangan cuma percaya papa mengasihimu, kamu juga harus percaya papa bisa terbangkan pesawat ini dengan aman sampai tujuan. Kamu jangan cuma bilang bahwa Tuhan itu baik, God is good, God is good. Tapi aku pernah janji kasih kamu anak. Berani enggak kamu percaya bahwa aku bisa lakukan itu? Papanya akan menganggap itu sangat personal sekali. Papa akan tersinggung kalau saya jadi ayahnya. Misalnya saya setir mobil nih, pergi ke Solo minggu lalu. Anak saya cinta saya, dia tahu saya cinta mati. Tapi selama perjalanan di mobil, anak saya sampai ketakutan, gemetar, sampai paranoid, sampai pegang-pegang kursi, sampai gigit-gigit gitu kan saya jadi tersinggung. Kamu itu cinta papa, tapi tidak percaya papa bisa nyetir ya. Saya rasa percayamu sama papa cacat ya. Tuhan tidak mau dipercayai setengah. Tuhan tidak mau dipercayai hanya karakternya. You must believe that He can. Sebelum itu imanmu tidak akan sempurna. Saya hidup setiap hari dengan keyakinan bahwa gereja kita akan menjadi 1000. Semua orang bilang saya gila. Saya hidup setiap hari mengatur segala sesuatu dengan tim yang luar biasa untuk manajemennya ke arah sana. Doanya, everything. Tahun 2020, kita berjumlah 39 gereja. Tahun ini, akhir tahun lalu, 255. Saya tidak hanya percaya Tuhan bisa bawa saya ke sorga. Saya percaya encounter saya dengan Tuhan suatu hari dulu. Dan ada pepatah 1000 gereja 1 juta murid. Aku sudah hidup dalam visi itu. Tiap hari aku hidup dalam realita itu. Tiap hari segala sesuatu yang saya lakukan katakan ke arah sana. Segala, everything. Saya tidak hanya percaya Tuhan baik. Saya percaya Tuhan bisa. I want to teach you how to have faith. Sebelum iman itu mengoyakkanmu, dia bukan iman, dia cuma positive thinking. Apa yang Tuhan pernah katakan dalam hidupmu? Tapi Pastor Philip, kalau saya ngotot sama Tuhan gitu, takut nanti kalau nggak dapat, kalau terjadinya beda, aku kecewa.
Iman tuh nggak ngerti kata kecewa. Iman tuh tidak ada plan B. Saya nggak takut nanti kalau nggak terjadi gimana. Saya nggak takut. Paling-paling ujungnya kalau sudah berjuang, saya mati dalam iman saya. Nggak melihat, saya tetap percaya. Saya mati sampai kuburan saya. Sampai kuburan saya tetap akan beriman. Saya minta Anda untuk mengerti bahwa menjadi bapak iman bagi seorang Abraham itu sesusah itu. Dia umur 99. Tuhan tantang dia. Abraham, tidak seperti yang kau pikirkan. Aku membaca pikiranmu. Aku El Shaddai. Kenapa Tuhan terus ingatkan dia bahwa dia Almighty? Karena Abraham mulai ragu. Abraham tetap cinta Tuhan, tetap. Tapi dia bimbang apakah yang Tuhan janjikan itu secara harafiah akan digenapi. Atau maksud Tuhan lain ya. Dia berkata, akulah Almighty, aku El Shaddai. Hiduplah dengan tidak bercelah. Kamu sepenuh hati. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan kau. Bahwa kamu akan menjadi sangat banyak. Kita lihat lagi ayat 3, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan kau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Lihat ayat 5. Karena itu, namamu bukan lagi Abraham. Melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Luar biasa perbedaannya. Saya kasih arti nama Abram dan Abraham bedanya. Abram itu artinya father of many. Bapak banyak orang. Ya. Tapi Abraham artinya father of many nations. Sama Tuhan di-upgrade. Bukannya kalau janji Tuhan itu tak kunjung digenapi itu biasanya kita kompromi. Kita kompromi dalam pikiran, kita downgrade lah. Maksud Tuhan pasti beginilah. Maksud Tuhan. Tapi sama Tuhan malah di-upgrade. Dulu dia disebut Abram artinya bapak banyak. Sekarang dia menjadi Abraham yang artinya bapak banyak bangsa. Belum pernah Tuhan berfirman gini sama Abram. 13 tahun lalu firmannya adalah kamu akan menjadi bapak banyak. Hari ini Tuhan tantang dia lebih. Dan Tuhan berfirman sekali lagi, kamu akan menjadi bapak banyak. Abraham malu. Tuhan sungguhankah? Diturunin gak apa-apa loh Tuhan. Bapak sedikit gak apa-apa. Better sedikit than nothing loh Tuhan. Kamu sama aku jangan kayak gitu. Tuhan kayak ngomong seperti itu sama Abraham. Kamu percaya sama aku harus percaya penuh. Hiduplah tanpa cacat celah. Termasuk imanmu jangan bercacat. Gak apa-apa lah Tuhan. Tuhan janjinya segini, tapi Tuhan kasihnya segitu. Ya gak apa-apa lah Tuhan, aku terima apa adanya, ala kadarnya. Aku sudah bersyukur kok. Ini bukan soal syukur Abraham. Aku tahu hatimu gak akan pernah kecewa. Tapi kamu punya masalah. Masalah dengan ini. Kamu punya masalah percaya saya. Kamu sudah tahu karakterku. Aku baik. Aku tanggung jawab. Tapi kamu gak percaya aku akan berbuat seperti yang kujanjikan. Kamu gak yakin bahwa aku akan follow through my own words. Kamu ragu kalau aku bisa. Bram, aku anggap ini sesuatu yang sangat personal loh. Kamu anggap gak apa-apa. Bagi aku tuh cacat celah dalam percaya dan dalam imanmu. Kamu gak bisa jadi bapak iman kayak begini. If I speak to you, I'll be faithful to my word. Kalau aku bicara kepadamu, aku akan setia pada perkataanku. Karena itu, bukannya aku turunkan standarnya, sekarang aku naikkan pertaruhannya. Kamu bukan lagi bapak banyak. Kamu bapak banyak bangsa. Tambah gemetar, bapak satu aja belum punya. Sudah satu si Ismail, tapi Ishak belum ada. Tambah ditambah. Pernahkah Anda merasa Anda sudah mau give up? Udahlah. Kalau janji Tuhan dulu saya idealis segitu, sekarang sedikit aja aku sudah kamsyah. Malah justru waktu Anda berdoa, Tuhan tantang Anda. Bukan hanya percaya itu. Orang gak punya anak misalnya, Tuhan malah tantang nanti. Gak ada atas-atasnya itu yang kembar. Nanti aku kasih sekalian double porsi. Sekalian anak kembar. Ada cerita seperti itu, kesaksian di mana kami doakan. Gak ada atas-atasnya. Ternyata keluarnya kembar. Dibilang mandul, sekali keluar gak tanggung, langsung 2. Let me tell you, sometimes yang namanya selera humor Tuhan ini tidak bisa kita duga. Tuhan itu kayaknya kita sudah mau lempar handuk putih, mau menyerah. Tuhan malah justru kita punya iman, suruh iman kita semakin bertambah. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi sejumlah bangsa-bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini gak pernah terjadi, 13 tahun lalu belum ada kalimat ayat 6. Daripadamu akan berasal raja-raja.
Tuhan tidak ngomong begitu sebelumnya, Tuhan tambahkan. Saya senang sekali. Saat imanku lemah, saya kira Tuhan akan berkata, ya wis lah. Ternyata waktu iman saya lemah, saya datang ke Tuhan bukan cuma imanku dikuatkan, tapi imanku ditambah. Benar loh. Pernahkah Anda berada di titik terpuruk? Saya pernah, 2020 khususnya. Saya rasa Tuhan, selama aku masih bisa jadi hamba Tuhan aja, saya sudah oke kok Tuhan, gak apa-apa. Malah Tuhan justru tancap gas. Seperti si bungsu yang pulang ke rumah, dia bilang, kalau aku diterima aja, aku sudah berterima kasih. Dikasih cincin, kasih jubah, kasih sandal pula, potong wagyu. When you think that your God will give up with you, waktu kita kira bahwa Tuhan akan menyerah, bukan menyerahkan kita, tapi menyerah bersama kita. Kalau kita kira, kalau kita menyerah, Tuhan pasti menyerah bersama dengan kita salah. Justru waktu kita di titik bawah mau menyerah itu, kita datang ke Tuhan, bukannya Tuhan berkata, ya sudahlah apa adanya yang Tuhan kasih kita sisa-sisa. Tuhan malah justru menambahkan tantangannya. Luar biasa. Ada banyak cerita dan hari ini Tuhan pun mau membuat cerita itu lagi bersama denganmu. Ketika orang sudah berada di titik putus asa, justru itu kebangkitan terbesarnya. Kenapa Yesus tidak bangkit pada Jumat Agung? Misalnya Yesus mati pukul 3, gempa bumi kan? Kenapa Yesus tidak bangkit langsung pukul 4? Kenapa 3 hari kemudian? Saya tidak tahu tepatnya kenapa, tapi ada satu hikmat. Kadang-kadang dibutuhkan orang sungguh-sungguh merasa sampai titik bawah, mati sungguhan, baru bisa rasakan kebangkitan. Kalau Yesus bangkitnya pukul 4, semua orang bisa berkata, dia belum mati sungguhan. Dia mati beneran. Lazarus kenapa sampai sudah sudah dibungkus kain kafan, sudah bau busuk lagi 4 hari. Kadang-kadang kita dibutuhkan iman itu baru mengalami kebangkitan terindah ketika dia berada di titik terbawah. Saya mau bicara kepada Anda, kalau Anda give up tentang sesuatu, jangan menyerah. Kalau Anda bawa ke Tuhan, bukan hanya Tuhan akan menerima, Tuhan akan menambah imanmu. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Tuhan bicara sama Abraham kali ini, Abraham diam. Abraham, aku akan memberikan kepadamu persis yang kujanjikan. Bahkan aku akan memberikan negeri ini yang kau diami sebagai tanah orang asing, kujadikan milikmu untuk selama-lamanya. Janji ini tidak akan digenapi secara rohani saja. Kamu akan melihat penggenapan jasmani atau secara fisiknya, sertifikat akan di tangan. Tanah orang Kanaan akan menjadi milikmu. Lagi firman Allah kepada Abraham, tidak berhenti di situ. Ada lagi, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Masuklah perjanjian saat itu yang dimeteraikan dengan sunat. Saya kadang-kadang mikir kenapa Tuhan mengharuskan hukum sunat di perjanjian lama. Karena janji Tuhan kepada Abraham adalah janji fisik yang Abraham hendak rohanikan. Saya yakin meskipun tidak tertulis mentah-mentahan, di dalam benak Abraham dia sudah mulai rohanikan janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu keturunan. Itu bayi orok sungguhan. Tapi Abraham mungkin udah mikir, ini mungkin janji ini berlaku secara rohani. Mungkin yang dimaksud Tuhan Eliezer, hambaku itu bukan keturunan kandungku. Mungkin Ismail, dia sudah mulai kompromi. Mungkin bukan dari Sarah. Mungkin aku salah dengar suara Tuhan. Atau mungkin firman Tuhan itu ada arti tersembunyi. Memang aku akan punya anak, tapi dari Hagar. Tuhan bilang tidak, dari Sarah. Kalau aku ngomong itu fakta. Dan karena itu Tuhan berlakukan yang namanya hukum sunat. Supaya Abraham merasakan sakitnya secara fisik. My promise to you is physical. It's physical. My promise to you is physical. Betul kamu harus bersyukur dalam bisnismu yang jatuh. Betul kamu harus bersyukur dalam segala keadaan dan memuji Tuhan. Kamu tidak boleh mengeluh, tetap harus mencintai Tuhan tanpa syarat.
Tapi kalau aku janji kamu akan keluar hutang, itu fisik janjiku. Kalau kau berjanji pekerjaanmu akan pulih, itu janji akan digenapi secara jasmani. Bukan secara rohani, gak apa-apa Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, itu ada porsinya nanti ayat itu berlaku. Tapi kalau ayat yang satunya sekarang berbunyi, bahwa bagiku tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya juga, pegang itu baik-baik. Kalau Tuhan berkata, bisnis Anda akan bangkit, pekerjaan Anda bangkit, itu akan bangkit sungguhan. Kalau Tuhan berkata, papa Anda atau suami Anda atau istri Anda atau anak Anda akan bertobat, itu sungguhan akan dikenapi oleh Tuhan. Jangan kita rohanikan janji yang jelas-jelas diberi sama Tuhan. Itu membuat Tuhan kayaknya bagus, tapi sebenarnya Tuhan tidak mau kita begitu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Kamu harus disunat. Waktu Abraham merasakan sakitnya sunat itu, dia tahu bahwa, oh God is so serious. Haruslah dikerat kulit katanmu, ayat 11, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Saya tambahin beberapa komentar tentang sunat. Secara saintifik, secara medis mungkin ya, atau secara ilmiah, sunat apa yang Tuhan perintahkan pada Abraham itu selalu berujung bagus. Tuhan tidak pernah menjerumuskan atau mencelakakan. Hukum sunat diberikan kepada bangsa Israel di zaman Abraham. Secara scientifically atau secara ilmiah, secara kesehatan. Itu untuk alasan-alasan higienis. Hari ini di Israel adalah salah satu yang namanya cervix cancer atau kanker serviks di antara perempuan-perempuan. Salah satu terendah di seluruh dunia itu di Israel. Waktu saya baca gini itu, saya renungkan. Kalau Tuhan kasih perintah, sekalipun perintah itu adalah untuk mengajarkan sesuatu, perintah Tuhan itu selalu bagus untuk kita. Zaman dulu, bangsa pilihan disunat semua. Zaman sekarang tidak ada lagi sunat dalam Kristus. Bukan untuk alasan rohani. Tapi sedikit memberikan up to proof a point, kalau Tuhan suruh, itu selalu berujung bagus. Tuhan gak pernah menjerumuskan kita. Kalau Anda lihat low rate of cervix cancer, God is never wrong when He gives you an order. Atau Allah memberikan kepadamu sebuah perintah. Lalu haruslah dikerat kulit katanmu, itu akan menjadi tanda perjanjian antara kamu dan aku. Ayat 12, anak yang berumur 8 hari harus disunat. Saya membuat sebuah riset bahwa kenapa anak disunat pada hari ke-8 orang Yahudi. Karena hari ke-8 ternyata imun daripada anak kecil atau bayi itu paling tinggi, itu adalah hari ke-8. Jadi cepat pulih yang namanya pendarahan semuanya, apalagi zaman dulu belum ada teknologi, masih pakai batu semuanya. Tapi hari itu Tuhan memberi perintah kepada Abraham, anak yang berumur 8 hari yang harus kamu sunat. Saya baca dari sini, saya bisa melihat karakter Kristus, bukan tentang sunatnya. Saya melihat bahwa Tuhan yang memberi perintah, Tuhan itu bertanggung jawab. Sungguh dia El Shaddai. When He speaks, waktu dia bicara, itu selalu punya arti. Waktu dia beri perintah, itu pasti baik untuk kita. Dan kalau dia beri janji, itu akan digenapi secara harafiah. Tuhan tidak pernah memberi kita janji, lalu kalau tidak terjadi, kita rohanikan artinya. Don't ever make the same mistake. Jangan lakukan kesalahan yang sama yang Abraham hampir lakukan. Untung ditegur Tuhan. Tuhan bilang sama Abraham, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus hidup oleh roh, bukan oleh daging. Maka itu di ayat 13 dikatakan, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Di perjanjian baru, sunat tidak ada hubungannya dengan perkenanan Tuhan. Bukan berarti orang harus disunat dulu secara lahiriah, baru dia bisa masuk ke sorga. Masuk ke sorga tidak ada hubungannya. Masuk ke sorga itu hanya karena orang itu menaruh percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu kepada Yesus. Tapi dari ayat ini apa yang kita bisa pelajari dalam terang Kristus? Dari kejadian itu, kita bisa menemukan sesuatu. Bahwa Abraham diajari untuk mengerat kulit katannya. Kalau kamu mau percaya sama Tuhan, tidak boleh kedagingan. Kita tidak boleh mengartikan firman dengan logika kita terpisah dari Roh Kudus.
Kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan kekuatan kita. Dan kamu jangan pernah merohanikan sesuatu yang secara jelas aku janjikan. Kamu jangan pernah mengartikan firman seenak dagingmu sendiri. Keratlah kulit katanmu kalau kamu mau ikut aku dan melihat penggenapan janji. You must believe me wholeheartedly. Hari itu Tuhan beritahu sama Abraham, kamu tidak bisa ikut aku cara dunia. If you want to believe in me, believe me wholeheartedly. Kalau mau percaya aku, percayalah sungguh-sungguh. Memang hukum sunat diberikan, tapi sebenarnya Tuhan ajarkan kepada Abraham hari itu untuk percaya. Tahu nggak? Mulai sejak hari itu, Abraham harus ganti semua namanya. Dari Abram, Tuhan ganti namanya menjadi Abraham. Coba bayangkan lucunya tiap hari. Itu dagingnya kayak diiris-iris malu. Kalau orang mau melihat penggenapan janji, dia nggak boleh takut dagingnya disangkali. Tiap hari dia masuk kerja, stafnya panggil dia Bapak segala bangsa. Tapi diam-diam ketawa di belakang Bapak apa? Anaknya cuma satu, yaitu Ismail saja. Abraham itu diganti namanya sama Tuhan. Itu memalukan loh. Itu memalukan. Dia hidup tiap hari yakin percaya bahwa Tuhan akan genapi janjinya. Every day dia yakin. Cuman percaya di hati, tidak ada yang tahu. Tapi dia ganti namanya, Tuhan ganti namanya, dia harus taat. Kemana-mana orang kalau panggil dia, kalau tanya sama dia, oh ya kenalan, siapa namanya? Abraham. Bagi kita kan nama itu nama Ibrani, Abraham. Tapi orang yang ngerti kan tahu. Jikalau ada orang yang bangkrut total, kemana-mana tidak punya uang, lalu habis itu namanya Sugiharto. Ngomong aja sungkan, namanya siapa? Sugiharto. Tapi aku apapun kecuali Sugi. Misalnya seorang koruptor namanya Budiman. Gak cocok ya. Abram kemana-mana memperkenalkan dirinya Bapak segala bangsa, Bapak segala bangsa. Bagi kita Abram, bahasa asing. Tapi bagi orang-orang di sana di Timur Tengah, mereka ngerti maksudnya. Waktu dia perkenalkan diri, aku Bapak segala bangsa. Oh iya, anaknya berapa? Gak ada. Dagingnya diiris-iris. Kalau kita mau hidup sungguhan, melihat janji, daging kita kan diiris-iris. Sunat itu cuma tanda, tapi Abraham hidup dalam imannya. Saudara tahu nggak? Tuhan itu mengganti nama kita. Dengan, kalau Tuhan berjanji kepada Anda, hiduplah seolah-olah everyday, Anda sudah alami janji itu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kalau Allah sudah berjanji bahwa Tuhan akan menolong Anda, janganlah tiap hari isi hidupmu dengan keluhan dan omelan. Berarti Anda belum ganti nama. Hiduplah seolah-olah everyday Anda sudah alami janji itu. 3 poin ini catatlah. Tuhan yang mengganti nama kita. 1, mengabdi kepada Tuhan itu seumur hidup dan seluruh hidup. Belajar dari Abraham, 99 tahun usianya, masih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan itu seumur hidup dan seluruh hidup. Tuhan yang mengubah nama kita. Nanti ya, waktu kita mengabdi Tuhan seumur hidup, di usia-usia tertentu akan mengalami terobosan baru. Kita itu akan seperti diberi sama Tuhan julukan-julukan. Kalau kita mengabdi sama Tuhan dengan setia itu, setiap usia hidup kita bertambah, pekerjaan Tuhan akan bertambah dalam hidup kita. Ada julukan-julukan yang diberikan kepada kita. Abraham mendapat julukan Bapak segala bangsa. Saya percaya Tuhan akan menggenapi rencananya atas kita. 2, ada kemuliaan yang lebih besar di dalam janji yang tertunda. Abraham nunggu lama. Kemana-mana malu disebut Abraham. Tapi semakin lama dia menunggu, asal dia tidak give up kepercayaannya, dia tidak menyerahkan pengharapan. Percayalah, yang namanya delayed promise always comes with greater glory. Yang namanya janji yang tertunda, itu berakhir kemuliaan yang lebih besar pula. Yang ketiga, hidupilah janji itu setiap hari seolah-olah sudah terjadi. Seperti Abraham, every day bertindaklah seolah-olah janji itu sudah digenapi. Tiap hari, akui firman di mulut Anda.
Sekali kalau Tuhan janji sama Anda sembuh. Jangan tiap hari hidup Anda itu seperti memikirkan sakit penyakit saja. Tetapi hiduplah di dalam janji Tuhan. Pengakuan iman itu penting sekali. Lord, I am already healed. I will live and I will not die. Aku akan hidup, aku tidak akan mati dan melihat Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. 3 poin sini munculkan ketiga-tiganya. Bawa pulang ke rumah, lakukan firman Tuhan ini. Tuhan yang mengganti nama kita. Tuhan yang mengikis daging kita. Tuhan yang mengoreksi cara berpikir kita yang salah tentang janji Tuhan. Dan Tuhan suruh kita tiap hari hidup. Seolah-olah janji itu digenapi Tuhan hari ini. Can you live like that? Kalau Anda bisa hidup seperti itu, janji Tuhan tidak akan pernah ada yang gugur di dalam hidupmu. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Thank you Jesus. Oh haleluya. Call